Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PDS DP6 ingin membahas tentang soal-soal UTS, yaitu bersama saya dengan Kaila Andara dengan NIM 24 1401 dan rekan saya Muhammad Kisna Naufar Syaputra 2414011075. Baiklah, kita langsung saja soal nomor 1 yang akan saya bahas dan saya jelaskan. Selanjutnya soal nomor 6 dan 10 akan Kisna yang jelaskan. Baiklah, kita akan soal nomor 1 adalah jelaskan isi dataset dalam 3 kalimat berikut contoh 2 kegunaan analisisnya. Baiklah, di sini akan saya jelaskan nomor 1. Dataset ini berisi jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar dalam sebuah website dan jumlah tayangannya. Data ini diambil sekali setiap hari, dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Baiklah, kita akan masuk ke nomor 2. Soal nomor 2. Jelaskan fungsi setiap kolom dalam singkat. Misalnya kolom X yang mengukur Y. Nomor 2. 1. Kolom menentukan ID dari. Yang kedua, kolom timestamp itu menentukan tanggal di mana aktivitas website diukur. Yang ketiga, kolom page mengukur jumlah tayangan. Yang keempat, ada kolom ad spend, yaitu mengukur biaya yang diperlukan, seperti memasang iklan hariannya. Yang kelima, ada kolom itu menentukan seperti suatu hari merupakan hari weekend atau akhir pekan. Dan yang keenam, ada kolom day of week. Itu seperti menentukan hari suatu minggu sampai minggu. Yang ketujuh, ada holiday. Itu seperti menentukan suatu hari termasuk libur atau bukan. Baik, kita akan masuk ke soal nomor 3. Sebutkan tipe data setiap kolom seperti angka, teks, tanggal, dan lain-lain, dan buktikan dengan menampilkan output dan kode Python-nya. Baik, di sini seperti kita lihat, di situ sudah ada kode Python-nya. Untuk mengetahui tipe data dari data tersebut, kita bisa memakai kode di bawah ini dan akan menginput di bawah ini. Tuh ada dan di bawahnya sudah ada kesimpulan. Kode data ini terdiri dari berbagai jenis informasi. Kolom seperti page view and ad spend berisi angka di map, karena mereka mewakili jumlah tampilan, halaman, dan iklan. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 4, yaitu apa tujuan kolom menurutmu? Apakah kolom ini perlu dihapus atau tidak? Beri alasannya. Baik, kita akan lanjut ke jawaban. Kolom 0 biasanya membaca file CSV yang sebelumnya sudah memiliki indeks dan disimpan tanpa mengabaikan indeks tersebut. Jadi kolom ini sebenarnya hanya berisi nomor urut baris, bukan data penting dihapus karena isinya hanya angka yang sama dengan indeks bawaan Pandas. Memberikan informasi tambahan untuk analisis. Kesimpulan dari nomor 4, berisi urut baris sama seperti indeks bawaan dari Pandas. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Itu cek apakah ada data kosong atau jika ada, tampilkan saja yang terpengaruh. Baik, kita masuk ke nomor 5.
Nah, seperti yang kode untuk menampilkan data yang kosong. Dan di bawahnya sudah ada outputnya. Kesimpulannya dari hasil tersebut bahwa tidak ada data yang kosong dalam dataset tersebut. Baiklah, soal nomor 6 dan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Istan. Silakan. Baiklah, kali ini saya Muhammad Kisnanovar Saputra yang akan mengambil alih. Nah, untuk jawab nomor 6, buang kolom atau baris yang tidak diperlukan seperti kolom indeks, data kosong atau duplikat, dan simpan di df_clean. Bandingkan jumlah baris dan kolom sebelum dan sesudah pembersihan. Baiklah, di nomor 6 ini kita menggunakan kode untuk membuang kolom atau data yang tidak diperlukan. Nah, untuk kode yang pertama, def_clean itu sama dengan nilai df, yaitu data frame yang dibuat untuk dataset yang telah diambil. Df dot atau titik drop columns name 0. Nah, jadi ini df clean ini sama saja dengan df, tapi kolom name 0 sudah dihilangkan. Lalu df clean dot drop na in place true ini fungsinya untuk membuang baris dengan data kosong jika ada. Lalu df clean titik drop duplicates in place true, kode ini berfungsi untuk membuang baris duplikat dalam df clean jika ada. Nah, kemudian setelah ini di print lah atau ditampilkanlah di layar jumlah baris dan kolom sebelum dan sesudah pembersihan. Bisa dilihat di sini jumlah baris sebelum pembersihan 1096, jumlah kolom 7, dan sesudah pembersihan jumlah baris 1096 dan jumlah kolom sama dengan 6. Jika jumlah baris def clean lebih sedikit daripada df, berarti terdapat baris yang dihapus, baik karena missing values maupun duplikat. Semakin besar selisihnya, semakin banyak data yang dibuang. Jika jumlah baris def clean sama dengan df, berarti tidak ada baris yang dihapus, menandakan dataset awal tidak memiliki missing values atau duplikat pada barisnya. Jumlah kolom def clean pasti akan berkurang 1 dibandingkan df karena kolom name 0 telah dihapus. Baiklah, kita bahas soal nomor 7. Hitung untuk kolom angka di df_clean rata-rata, median, modus, standar deviasi, varians, dan EQR. Nomor 7. Pertama-tama kita buat numeric columns, sebuah variabel yang menampung nilai-nilai numerik dari df clean. Nah, kita hitung masing-masing statistik deskriptif dari df clean itu dari numeric columns itu ada min, median, standar deviasi, dan varians. Menggunakan kode yang ini. Terus kita hitung EQR secara manual. Kita cari kuartil pertama dan kuartil ketiga dari numeric columns. Lalu antara Q3 atau kuartil ketiga dan Q1 atau kuartil ke-1 atau kuartil pertama dikurangkanlah sehingga didapatlah hasil EQR. Lalu kita cari modus dari numeric columns ini. Nah, perlu diketahui kita ambil modus yang pertama jika ada beberapa. Nah, lalu kita gabungkan semua statistik. Oleh statistik sama dengan pd.concat statistik.t EQR.toFrame EQR mode toFrame mode aksis sama dengan 1. Lalu kita tampilkan hasilnya. Muncullah nilai-nilai seperti ini.
baik untuk page views dan ad spend. Ada mean, median, standar deviasi, variance, interquartile range atau IQR, dan modus. Kesimpulannya, hasil kode ini memberikan gambaran tentang karakteristik distribusi data di setiap kolom numerik pada DevClean. Informasi ini penting untuk memahami pola data, mengidentifikasi outlier, dan membuat keputusan yang tepat dalam tahap analisis selanjutnya, seperti pemilihan model statistik atau teknik visualisasi yang sesuai. Lalu untuk nomor 8, untuk kolom kategori, jika ada, jelaskan berapa kategori unik yang ada dan bagaimana distribusinya. Kolom kategori yang tersedia dalam dataset ini ada 3, yaitu kolom is weekend, isinya true atau false. True jika hari merupakan hari Sabtu, Minggu, dan false jika bukan. Kolom day of week, isinya 7 hari dalam 1 minggu, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Kolom is holiday, isinya true atau false. True jika hari termasuk dalam 4 hari libur berikut, hari tahun baru atau 1 Januari, hari kemerdekaan Amerika Serikat atau 4 Juli, hari Thanksgiving atau 28 November, dan hari Natal atau 25 Desember. Dan false jika bukan termasuk salah satu dari 4 hari tersebut. Berikut adalah kode yang menunjukkan distribusi dari ketiga kolom tersebut. Bisa dilihat di sini lebih banyak hari yang bukan weekend daripada yang merupakan weekend. Sedangkan untuk hari ada 157 hari untuk Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Sedangkan untuk sisa harinya Rabu, Kamis, dan Jumat itu 156. Dan untuk is holiday ada sebanyak 1084 hari yang bukan hari libur. Dan ada 12 hari yang merupakan hari libur. Lalu kita bahas nomor 9. Buat visualisasi dari DevClean, contoh grafik garis, histogram, atau pie chart. Memberikan 5 kesimpulan dari hasil visualisasi tersebut. Note, visualisasi boleh lebih dari satu dan boleh sama jenis grafiknya. Nah, untuk nomor 9 ini kita selain menggunakan library yang sebelumnya sudah ada, kita juga menggunakan library seperti SciPy, Matplotlib, Seaborn, dan sebagainya. Pertama-tama kita lakukan visualisasi jumlah tayangan menggunakan histogram. Seperti ini bentuknya. Dari sini ditarik kesimpulan bahwa jumlah tayangan atau page views berdistribusi normal. Walaupun kurvanya agak aneh di sini, namun histogram ini menunjukkan jumlah tayangan yang berdistribusi normal. Lalu yang kedua, visualisasi pengeluaran iklan menggunakan histogram. Nanti begini bentuknya. Bisa dilihat kebanyakan berada di antara range 100 sampai 300. Sedangkan untuk pengeluaran yang lebih tinggi itu lebih jarang, jauh lebih jarang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran iklan atau ad spend tidak berdistribusi normal. Yang ketiga, kita lakukan visualisasi rata-rata jumlah tayangan per bulan menggunakan grafik garis. Nanti seperti ini bentuk grafiknya. Ada untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Dan karena hitungannya per bulan, ada dari bulan Januari sampai Desember.
Di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata jumlah tayangan meningkat setiap tahunnya secara konsisten. Selain itu ditunjukkan juga bahwa setiap tahun rata-rata jumlah tayangan tertinggi berada di bulan Desember dan rata-rata terendah berada di bulan Januari. Lalu yang keempat, visualisasi rata-rata jumlah tayangan per hari menggunakan grafik garis. Ini kodenya. Lalu untuk grafiknya sendiri ada di sini. Termasuk juga dari 2022 sampai 2024 ada semua dari hari Senin sampai Minggu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata jumlah tayangan meningkat setiap tahunnya secara konsisten sama seperti sebelumnya. Selain itu ditunjukkan juga bahwa setiap tahun rata-rata jumlah tayangan tertinggi berada di hari Senin dan rata-rata terendah berada di hari Kamis. Dan yang kelima, visualisasi rata-rata pengeluaran iklan per hari menggunakan grafik garis. Begini bentuk grafiknya, sama juga dari tahun 2022 sampai 2024 dan dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, di sini rata-rata pengeluaran iklan biasanya lebih tinggi apabila bukan hari weekend, yaitu Sabtu dan Minggu. Jadi untuk hari dari Senin sampai Jumat itu lebih tinggi pengeluaran iklan rata-ratanya daripada Sabtu dan Minggu. Lalu terakhir nomor 10, diketahui kolom is weekend bertipe boolean, true atau false. Hitunglah A, peluang page views lebih besar dari X jika hari adalah akhir pekan atau is weekend sama dengan true. B, peluang page views X jika hari adalah biasa atau is weekend sama dengan false. Dengan catatan nilai X itu sama dengan 1000 tambah 17 kali 3 digit terakhir NIM Anda. Contoh, jika NIM berakhir dengan 035, maka X sama dengan 1000 tambah 17 kali 35 sama dengan 1595. Bandingkan kedua peluang dan berikan kesimpulan. Untuk nomor 10, pertama kita definisikan terlebih dahulu NIM-nya. Karena NIM saya berakhiran 075, maka 3 digit terakhir yang dipakai itu 075. X sama dengan 1000 tambah 17 kali 25, dapatlah hasilnya 2275. A, peluang page views lebih besar dari X jika hari adalah akhir pekan. Ini kodenya. Nah, sebagai sedikit informasi tambahan, kalau X ini lebih besar dari jumlah nilai maksimum page views, itu akan dikurangi 500 terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini peluang page views lebih besar dari 2275 di weekend itu sebesar 0,0009 atau 0,0912%. Artinya sangat kecil sekali peluangnya untuk mendapat jumlah tayangan lebih besar dari 2275 di hari weekend. Sedangkan B, peluang page views lebih besar dari X jika hari adalah biasa. Kita dapat itu nanti 0,0018 atau 0,1825%. Dapat dilihat bahwa rasio antara jawaban A dan B itu adalah 1:2. Walaupun data ini kurang terpercaya karena frekuensinya yang sangat rendah, namun dari sini dapat disimpulkan bahwa lebih besar kemungkinan mendapatkan jumlah tayangan lebih X di hari biasa daripada hari weekend. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Istan. Kami dari kelompok 4 PDS DP 6 telah selesai menjelaskan soal-soal UTS. Terima kasih.
untuk Kak Salsa dan selamat malam Kak.